Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kita akan mereview dan membahas segala macam hal yang menarik dan menghibur untuk teman-teman. Mau tahu hal apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yuk simak baik-baik videonya. Di Indonesia memang belum jelas penentuan dan patokan hubungan karat dengan kadar kandungan emas. Hampir setiap toko emas berbeda-beda mengenai karat ini, terutama toko emas yang berbeda daerah. Misal antara Jakarta dengan Jawa Tengah, dapat terjadi perbedaan penafsiran karat atau kemurnian emas. Di satu toko kadar emas 22 karat sekitar 80%. Namun di toko lain emas 22 karat hanya berkadar 70%. Untuk mengenal emas, kita terlebih dahulu mengenal istilah kadar dalam emas. Kadar merupakan tingkat keaslian emas atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam karat. Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi emas dengan kadar 23 karat berarti tingkat kemurniannya adalah 23/24 kali 100% atau sekitar 95,8%. Jadi bila emas kadar 22 karat dengan berat 15 gram, maka kandungan emas murninya sama dengan 22/24 kali 15 sama dengan 13,75 gram. Untuk mempermudah, sudah tersedia tetapan untuk menentukan karat berdasar kadarnya. Emas 22 karat seharusnya mempunyai kadar sekitar 90,6% sampai 94,79%. Namun, ternyata pada prakteknya, ketentuan ini tidak digunakan. Seringkali, toko emas memiliki ketentuan sendiri yang tidak mengacu pada SNI. Emas dengan kandungan 80% dapat diklaim sebagai emas 22 karat. Emas 20 karat di Indonesia mungkin memiliki kandungan emas yang sama dengan emas 18 karat di luar negeri. Karena itu janganlah terpaku pada karat, namun perhatikan kadar kandungan emasnya. Jika teman-teman ingin membeli emas, jangan ragu tanyakan berapa kadarnya dalam persen. Karena sesungguhnya yang menjadi patokan harga adalah kandungan kadar emas dalam perhiasan tersebut. Semakin tinggi kadar emas dalam perhiasan, akan semakin tinggi pula harganya. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan untuk menguji kemurnian emas. Yang pertama dengan uji gosok pada batu, kemudian tetesi zat kimia. Air uji yang digunakan adalah asam nitrat, asam klorida, dan campurkan keduanya yang disebut air raja atau aqua regia. Yang kedua, pengujian dengan gold tester, yaitu alat yang dapat mendeteksi karat dengan cara menempelkan ujung jarumnya ke perhiasan. Alat ini mudah digunakan namun tidak mendeteksi bagian dalamnya. Pengujian dengan berat jenis, setiap benda mempunyai berat jenis atau specific gravity. Emas dapat dengan mudah dikenali dengan mencari berat jenisnya. Berat jenis adalah massa zat itu dibagi volumenya. Emas juga tidak hanya populer sebagai perhiasan, tapi juga dianggap sebagai pilihan investasi yang sangat menguntungkan.
karena emas merupakan barang yang harganya memiliki kecenderungan naik serta jarang mengalami penurunan dalam jumlah yang signifikan. Salah satu contoh yang ada yaitu terjadi masa pandemi COVID-19. Harga emas mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kini emas diburu sebagai alat investasi sehingga penting bagi Anda untuk mengetahui cara investasi emas. Karena popularitasnya yang kian meninggi, banyak orang yang mulai beralih ke investasi emas. Keuntungan dalam berinvestasi emas adalah tingkat likuiditasnya yang tinggi atau sifatnya yang mudah dicairkan. Berikut adalah beberapa informasi mengenai emas. Ingin tahu kelanjutan info lainnya? Kita akan membahas di konten berikutnya. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.